Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersyukur dan bersukacita karena kita dapat kembali berhimpun dan bersekutu dalam ibadah Minggu saat ini. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Mari kita juga sambut kasih-Nya dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan, Raja kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan tema Keluargaku adalah kebun anggurnya. Melalui tema ini kita akan belajar memahami bahwa keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan yang Ia rawat dan Ia usahakan dengan amat baik. Sebagai yang mempunyai kebun anggur, Tuhan mengharapkan ada buah-buah yang baik yang dihasilkan oleh kebun anggur tersebut. Setiap kita bertanggung jawab untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang dapat dipercaya untuk menghasilkan dan menyerahkan buah yang baik kepada sang pemilik pada waktu panen.
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa untuk pengakuan segala dosa kita. Allah yang Maha Kasih, kami datang untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam kehidupan yang kami jalani, terkadang kami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami mengabaikan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, karena kami memilih langkah sendiri yang sesuai dengan kepentingan diri kami sendiri. Dalam hidup berkeluarga, kami juga belum sepenuhnya melibatkan Engkau dalam pergumulan kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami rindu untuk semakin dekat kepadamu. Engkaulah satu-satunya penuntun langkah hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur ketika pada hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus beserta di dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami dengan segala keterbatasan dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, biarlah di dalam kelemahannya, Tuhan boleh memakai dia. Apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dirantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak lakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu
Bacaan yang kedua terambil dari Filipi 3 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercatat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil menurut Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini, belakangan kita jumpai banyak orang yang mencoba menggeluti cocok tanam secara mandiri di rumah mereka masing-masing. Apakah dengan cara hidroponik, aquaponik, atau dengan cara konvensional menggunakan media tanah seperti biasanya. Di antara mereka ada yang menanam benih sawi, benih kangkung, cabai, pokcoy, selada, dan lain sebagainya. Selain untuk berusaha mengembangkan kreativitas diri, apa yang mereka lakukan juga adalah untuk mengembangkan ketahanan pangan secara domestik. Menarik untuk memperhatikan bagaimana mereka berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, merawat benih-benih yang mereka tanam sedari semula, dengan harapan bahwa tanaman ini dapat tumbuh dengan baik, sehingga wajar ketika orang yang menanam mengharapkan tumbuhan ini dapat tumbuh dengan subur sehingga dapat dipanen dan mendatangkan suatu sukacita dan kepuasan tersendiri. Meskipun ketika kita berharap bahwa tumbuhan yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur, ada kalanya tumbuhan ini gagal untuk bertumbuh. Tidak sedikit yang kecewa, tetapi tidak sedikit pula yang terus mencoba untuk menanam dan merawat benih yang baru. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita juga mendapatkan penggambaran yang sama tentang bagaimana Tuhan merawat umatnya yang ia gambarkan sebagai kebun anggurnya. Anggur ini adalah buah yang indah, cantik untuk dipandang dan manis sedap ketika dirasakan. Anggur juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dapat disuling menjadi minuman yang mahal harganya. Secara simbolis, anggur juga melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera. Disinilah kita melihat bagaimana cara Allah memandang kita sebagai sesuatu yang bernilai, sebagai sesuatu yang sangat berarti bagi dia. Dia anggap sebagai kebun anggur miliknya yang ia harapkan dapat menghasilkan buah yang baik dan bernilai. Mari kita mencoba masuk bersama-sama untuk melihat bagaimana cara Tuhan mengusahakan kebun anggur miliknya. Dan apa harapan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur terhadap hasil buah dari kebun tersebut. Dan apakah kebun anggurnya sudah pasti akan menghasilkan buah yang baik? Dan apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini terkait dengan tema keluargaku adalah kebun anggurnya. Mari kita lihat bacaan dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7, yang menceritakan perumpamaan,
di dalam bentuk nyanyian ataupun syair Ibrani yang disampaikan Nabi Yesaya tentang seseorang yang mempunyai kebun anggur di sebuah lereng bukit yang subur. Dikisahkan bahwa sang pemilik mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ia mencari lahan yang subur, ia mencangkul, ia membuang batu-batu dari tanah, ia membuat pagar duri di sekelilingnya, dan mendirikan menara jaga untuk mengawasi kebun anggur itu supaya terhindar dari ancaman ataupun bahaya seperti pencuri atau binatang pemangsa buah, dan bahkan menyiapkan lubang untuk pemerasan anggur pada saat panen nanti. Segala sesuatu sudah dilakukan dengan sangat baik dan terperinci oleh sang pemilik kebun. Tentu wajar jika ia kemudian berharap bahwa kebun itu akan menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi dari syair atau nyanyian tentang kebun anggur ini disampaikan kepada kita bahwa hasil kebun anggur itu adalah buah anggur yang masam. Dari nyanyian tentang kebun anggur ini, segera dapat kita dapati bahwa pemilik dari kebun tersebut sesungguhnya adalah Allah, dan kebun anggur itu adalah kaum Israel. Allah sudah memelihara kebun anggurnya atau umatnya dengan sangat baik, dengan harapan bahwa kebun anggurnya atau umat Israel akan menghasilkan buah yang baik pula, tetapi yang didapatinya adalah buah yang tidak baik, yang berkebalikan dengan kehendak Allah. Bangsa Israel tidak mengindahkan firman Tuhan. Ketika Allah mengharapkan buah keadilan dan kebenaran, yang mereka hasilkan justru kelaliman dan keonaran. Ibadah yang mereka lakukan menjadi formalitas belaka tanpa diikuti perubahan di dalam sikap ataupun pembaruan diri di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah sudah memelihara umatnya dengan telaten, tetapi diabaikan oleh umatnya sendiri. Inisiatif Allah untuk menggarap kebun anggur, mengajak mereka bekerja bersama untuk menghasilkan buah yang baik, juga tidak disambut oleh umat Israel. Mereka mencari jalan sendiri. Mereka tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Bukannya menjadi berkat, kebun anggur mereka justru menjadi rusak. Inilah gambaran yang ditujukan bagi umat Israel sebelum mereka pada akhirnya mengalami pembuangan ke Babel, sebab mereka tidak mau bertobat dan tidak mau berbalik arah kepada Tuhan. Nabi Yesaya sudah menubuatkan supaya umat kembali, ayo balik lagi ke dalam pemeliharaan Allah, namun mereka tidak mau mendengar. Saudara-saudara, kita coba lihat di dalam bacaan Injil, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus juga menyampaikan hal serupa, perumpamaan tentang kebun anggur, tetapi kali ini ada seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur yang ia garap dengan persiapan yang baik pula, dan kemudian menyewakannya kepada penggarap-penggarap sebelum pergi ke negeri lain. Adalah hal yang biasa jika ada sebuah perjanjian antara tuan tanah dengan penggarap-penggarap untuk berbagi hasil ketika panen tiba. Nah, ketika musim petik hampir tiba, wajar tentunya ketika si tuan mengharapkan para penggarap untuk memberikan bagian hasil panennya sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Si tuan ini lalu mengirimkan hamba-hambanya untuk mengambil atau untuk menerima hasil bagi dari para penggarap itu. Tetapi apa yang terjadi? Penggarap ini berlaku kejam. Mereka menangkap, memukul, membunuh, bahkan ada yang melempari hamba-hamba si tuan ini dengan batu. Lalu kemudian si tuan ini menyuruh hamba-hamba yang lain dalam jumlah yang lebih banyak. Hal yang sama pun terjadi. Mereka diperlakukan dengan kejam, sama seperti kawan-kawan mereka, hamba-hamba yang sebelumnya diutus oleh si tuan. Dan terakhir, si tuan mengirim anaknya kepada para penggarap itu. Ia mengira bahwa ketika ia mengirim anaknya sendiri, para penggarap itu akan segan kepada anaknya. Tetapi apa yang kita dapati? Rupanya tindakan kejam dan jahat juga dilakukan oleh para penggarap kebun si tuan. Dengan niatan merampas hak waris dari si anak, mereka menangkap dan melempar anak si tuan lalu membunuhnya. Selepas menyampaikan perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus lalu memberikan pertanyaan pancingan kepada orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Di antaranya ada orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala. Tentang apa ya bakal dilakukan oleh si tuan ini kepada para penggarap tersebut. Di dalam Matius 21 ayat 41 dikatakan bahwa ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Persis itulah yang akan sang tuan lakukan kepada penggarap yang jahat, kepada penggarap yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kepercayaan dari si tuan pemilik kebun anggur.
Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam konteks percakapannya dengan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk memperingatkan mereka atas kelalaian mereka di dalam menggunakan kekuasaan dan jabatan keagamaan mereka selama ini. Mereka yang selalu fokus kepada ritus tetapi tidak mau memperhatikan penderitaan orang di sekitarnya. Mereka merasa menang sendiri, merasa benar sendiri. Mereka dipercaya seharusnya menjadi penggarap kebun anggur Tuhan, menjadi wakil Allah di mana mereka berada, tetapi mereka merasa menjadi pemilik. Nabi-nabi utusan Allah mereka tolak, bahkan sang anak pemilik kebun anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri, juga akan mereka bunuh. Apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka sedang menolak pemeliharaan Allah. Mereka sudah diberikan ruang dan kepercayaan untuk bekerja bersama dengan Allah sebagai pemilik kebun anggur, tetapi mereka berkhianat dan mengambil langkah yang keliru karena memilih untuk melawan sang Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, belajar dari pengalaman iman umat Israel dan dalam rangka peringatan bulan keluarga, mari kita melihat keluarga kita sebagai kebun anggur Tuhan di masa kini. Allah adalah pemilik kebun anggur yang telah dengan telaten merawat dan memelihara kehidupan keluarga kita. Allah juga senantiasa berinisiatif untuk mengurus, menjaga, dan melindungi kehidupan kita. Dan sekarang saatnya Allah mengajak setiap kita dalam peran kita masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua atau ayah ibu, dan sebagai anak-anak di tengah keluarga kita untuk bersama-sama menggarap kebun anggur yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita selalu termotivasi untuk menjadi penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya untuk kelak menyerahkan buah yang baik kepada sang Tuhan pemilik kebun anggur? Atau kita malah memilih lalai dan abai dalam mengurus atau merawat keluarga kita sebagai kebun anggur kepunyaan Tuhan? Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 pesan pokok yang kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini dalam kaitannya dengan tema keluargaku adalah kebun anggurnya. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita menyadari kembali tempat dan wewenang Allah di dalam keluarga kita, yaitu sebagai pemilik dan pemelihara kehidupan yang sejati. Setiap keluarga harus memahami kembali asal muasalnya, yaitu bahwa Allah sendirilah yang mengikat setiap anggota keluarga di dalam cinta kasih-Nya. Allah lah yang punya otoritas atas setiap keluarga. Namun seringkali otoritas Allah ini diabaikan ketika Ia tidak dilibatkan di dalam pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah keluarga. Persekutuan dengan Allah juga belum menjadi kebutuhan keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh. Padahal Allah selalu rindu dan selalu berupaya menjangkau keluarga demi keluarga. Mari kita melibatkan Allah di dalam pergumulan keluarga kita untuk terus mencari kehendaknya setiap saat. Kapan terakhir kali kita berdoa kepada Allah sebagai satu keluarga secara utuh? Mari kita kembali membangun persekutuan dan doa di tengah keluarga, apalagi di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang sulit. Ini adalah saat atau momen yang tepat untuk kita bersama-sama membangun kembali keharmonisan bersekutu sebagai keluarga yang di tengahnya, di dalamnya ada Tuhan yang berkarya. Ada Tuhan yang senantiasa mau memperdengarkan kehendak dan firman-Nya kepada kita. Jangan menjadi seperti orang Israel ataupun orang-orang Farisi yang menolak Tuhan dan tidak mau mendengarkan firman-Nya. Kemudian pesan yang kedua, saudara-saudara, bahwa setiap keluarga sebagai kebun anggur Tuhan diharapkan dapat produktif untuk menghasilkan buah yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Allah tentu rindu dan mengharapkan setiap keluarga dapat berbuah menjadi berkat. Seperti pohon yang menghasilkan buah dan memberikan kehidupan bagi yang memakannya, maka Tuhan pun berharap supaya setiap keluarga juga berbuah bagi kehidupan. Lalu buah seperti apa yang Allah harapkan? Apakah buah yang tampak seperti misalkan kemapanan perekonomian keluarga, atau anak-anak yang sukses di dalam pekerjaannya, kesehatan yang stabil mungkin? Tentu tidak semata-mata demikian, meskipun hal-hal itu juga boleh diupayakan selagi tidak menjadi tujuan yang utama. Allah mengharapkan setiap keluarga juga menghasilkan buah-buah rohani, bukan buah-buah ketidakadilan, ketidakbenaran, dan kejahatan. Seperti misalkan seorang ibu yang belum lama ini membunuh anaknya karena anaknya ini bandel gitu, tidak mau untuk belajar online. Atau anak-anak muda yang menelantarkan orang tuanya, atau kakak adik yang saling berselisih, berebut warisan orang tuanya sampai tidak ragu untuk membunuh satu sama lain.
Ini bukan ciri buah yang Tuhan harapkan dari keluarga kita. Buah-buah rohani hadir di tengah keluarga ketika di dalamnya ada saling pengertian antara anggota keluarga. Ada kedamaian, ada keterbukaan dan saling menerima satu dengan yang lain. Ada keteguhan untuk bertahan bersama di dalam duka dan krisis. Serta ada pengampunan yang diberikan tanpa lelah kepada saudara-saudara kita yang mungkin terjatuh dan melukai diri kita. Berbuah bagi sesama juga berarti kita diundang untuk menularkan kasih dan pengharapan. Berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Mari kita melihat, jika keluarga kita adalah kebun anggur milik Tuhan, sudahkah kita menghasilkan buah yang baik, buah yang manis? Inilah saat di mana Allah mengingatkan setiap keluarga untuk merawat dan memelihara benih-benih kebaikan yang Allah tanam. Anak-anak kita dengan talenta dan kapasitas mereka masing-masing, atau mungkin ada orang tua kita yang harus kita urus di tengah usianya yang sudah lanjut, atau mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang Tuhan tanam di dalam keluarga kita. Jika kita diharapkan dapat merawat dan menumbuhkan benih-benih ini, lalu apa yang kita lakukan? Jika tanaman perlu disiram dengan air, maka air apa yang kita siramkan kepada benih yang sedang bertumbuh? Apakah dengan harta benda atau dengan cinta kasih? Apakah dengan kemarahan atau pengampunan? Apakah dengan penghakiman atau penghargaan? Dan jika tanaman perlu diberi pupuk, maka pupuk apa yang kita berikan pada benih yang tumbuh di tengah keluarga kita? Dengan firman Tuhan atau hal-hal yang lain? Pesan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa menggarap kebun anggur Tuhan sesungguhnya adalah pekerjaan dan panggilan kita seumur hidup, sepanjang hidup kita. Sebuah kebun tidak selalu sukses untuk menghasilkan buah. Ada kalanya terdapat kekurangan dan bahkan kegagalan meskipun segala upaya yang terbaik sudah dilakukan untuk merawatnya. Tetapi seorang petani yang baik tidak akan menyerah. Ia akan mencoba dan mencoba lagi mengupayakan pertumbuhan benih yang baru. Demikian halnya dengan Allah sebagai pemilik kebun anggur kita. Allah juga mau untuk terus mengupayakan pertumbuhan dan perbaikan tanamannya. Dan dalam rangka menggarap kebun anggurnya, ia memanggil setiap anggota keluarga untuk bekerja bersama menggarap kebun supaya menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, seperti apapun kondisi keluarga yang kita hadapi saat ini, jangan pernah menyerah untuk selalu mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mengesalkan kita, tapi marilah kita coba untuk memahami dia, untuk menerima dia dan mengampuni jika dirasa kita terluka oleh perbuatannya. Mungkin ada anggota keluarga yang selama ini terhilang. Mungkin ia merasa kurang diperhatikan. Mari kita jangkau ia kembali supaya ia merasa aman dan merasa bahwa ia diterima, ia dicintai dan juga dihargai. Allah sebagai pemilik kebun anggur tentu akan senang ketika ia melihat setiap anggota keluarga, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak bersama-sama bekerja merawat kebun dengan giat dan bertanggung jawab sampai tiba masanya kita menyerahkan buah yang terbaik bagi Allah sebagai pemilik kebun anggur. Keluargaku adalah kebun anggur Tuhan. Sungguh, betapa luar biasa cara Allah memandang kita dan cara Allah memelihara kehidupan kita. Mari kita sambut inisiatif Allah ini, kita terima undangannya untuk menggarap kebun anggur Tuhan sampai menghasilkan buah yang baik dan manis. Tugas setiap anggota keluarga adalah untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan menyuburkan agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Clara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mau bersyukur ketika di dalam ibadah minggu ini kami diingatkan bahwa Tuhan senantiasa merawat dan memelihara kehidupan kami. Bahwa kami Engkau pandang berharga, seperti kebun anggur yang Engkau harapkan dapat menghasilkan buah yang baik. Kiranya Engkau juga berkenan untuk memampukan kami menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang pada waktunya menyerahkan buah yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, kami rindu untuk berdoa bagi kondisi dunia saat ini yang masih harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Kami belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memulihkan kondisi kehidupan di dunia ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Kuatkan hati, kuatkan kesehatan para tenaga medis yang berupaya untuk menolong para pasien. Tuhan berkati pemerintah, baik di Indonesia maupun di negara lain yang masih berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Juga kami sebagai warga masyarakat kiranya juga dapat mendukung upaya pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 sebagai cara kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung akibat terjadinya virus COVID-19 ini. Untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh kuatkan, kiranya Engkau berikan kesempatan untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi pada waktunya. Untuk anak-anak yang harus bersekolah secara daring, secara jarak jauh, kiranya Tuhan juga berikan ketekunan, para orang tua, anggota keluarga juga diberikan kekuatan untuk terus bertahan di tengah krisis maupun di tengah situasi yang sukar seperti ketika kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan di segala tempat, juga untuk gereja Tuhan di GKI Jati Bening Indah Bekasi. Biar Tuhan terus mampukan di dalam kami mewujudkan tugas panggilan kami untuk menghimpun persekutuan, untuk melayani dan juga bersaksi. Biarlah melalui ibadah online yang selama ini kami mencoba selenggarakan tetap dapat menyapa umat. Meskipun tidak dapat tatap muka, tetapi hati kami dapat sama-sama bersatu hati untuk menjumpai Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus-menerus mencari kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah Bekasi, bagi mereka, saudara-saudara kami yang masih berada dalam masa pemulihan maupun pengobatan ataupun lanjut usia. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong mereka, Tuhan akan memulihkan kondisi mereka melalui obat-obatan, perawatan medis, dan terutama dukungan cinta kasih dari anggota keluarga. Biarlah di tengah masa yang lemah, masa yang sulit, kami tetap dapat untuk bergantung di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Juga untuk kerinduan-kerinduan secara khusus yang dirasakan atau dimiliki oleh anggota jemaat maupun simpatisan GKI Jati Bening Indah, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang mungkin memiliki persoalan terkait dengan relasi di tengah keluarga, persoalan pekerjaan, perekonomian, dan persoalan lain yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan melihat ke dalam hati mereka, apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka perjuangkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menyempurnakannya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan lakukannya, dibebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya mujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah sumber segala karunia, kami rindu untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan sukacita atas segala berkat yang Engkau beri. Biarlah hidup kami juga kami serahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami, ya Allah. Amin. Tinggal dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, ajarkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat panggilan kita untuk terus menjadi penggarap kebun anggur yang dimiliki oleh Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.